jelasin nggak bisa, tapi kalau langsung ditonjok-tonjokin, langsung diinjek-injekin bisa, karena udah dikasih perumpamaan yang gampang. Kalau diambil yang inti-intinya mah, mereka itu pura-pura bego. Mereka tahu siapa gua, terus ngerti apa yang gua omongin. Ya diambil yang gampangnya. Inisiatif aja, lu pada inisiatif aja. Masa dibakuk-bakukin aja. Di Serang Banten, Kampung Ciwidey Kidul. Pertamanya Kasemen. Cuman konsepnya mah gue mah lebih ke mana namanya ya. Kalau gue jelasin sama gue mah lebih ke kayaknya orang ngomong kayak nggak didengerin sama sekali. Ngomongnya orang itu kayak nggak didengerin sama sekali. Kayak beneran nantang. Itu intinya mah. Masih belum megang duit guanya. Jadi mereka ngerti duit itu apa, mereka ngerti. Mereka tahu kalau berbelanja itu harus menggunakan duit. Mereka tahu, tapi mereka berkelompok-kelompok. Jadi ya intinya mah sambil nonjokin, sambil nginjek-injekin baru ngomong. Kalau nggak ditonjok-tonjokin, nggak diinjek-injekin, ngomong juga percuma. Maksudnya dihukum lah coy, dihukum, disiksa, baru ngomong. Itu intinya. Kalau nggak sambil dihukum kayak percuma ngomong juga. Intinya mereka tahu tentang hukuman itu, tahu mereka. Hukuman itu sangat kejam, yang rasa sakitnya aja nggak bisa dibayangin. Lebih ke kalau nggak mau dihukum jangan ngelakuin kejahatan. Lebih ke mereka itu beneran nantang lah kalau dijelasin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal Jumat 13 Maret tahun 2026. Gue kerja di laut itu dari tahun 2013. Kerja di laut, kapal cakalang. Usia 18 tahun udah jadi chief engineering. Gue nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Intinya mah dari kecilnya itu gue cuma harus dibahagiain doang, nggak harus kerja, nggak harus ini, nggak harus itu. Orang-orang yang dikasih kesempatannya itu sampai sekarang masih pengen lari dari hukumannya. Karena kalau dijelasin kagak bisa, tapi kalau langsung ditonjok-tonjokin, diinjek-injekin bisa. Lu tahu gue siapa kan? Udah tahu gue siapa kok masih pada kayak begitu. Jadi intinya mah sampai sekarang nih, kalau nggak ditahan-tahan mereka itu masih ngeledek, masih menantang, masih memfitnah satu sama lainnya. Itu intinya mah. Dia yang semalam manusia. Nih, sumpah nih sama Al-Quran, nggak ada rekayasa, nggak ada drama-dramaan, nggak ada acting-actingan. Pokoknya mah semuanya dipertanggungjawabin. Disumpah sama Al-Quran. Langit sama bumi takut sama gua. Lu semua pada bersandiwara kan? Setelah datangnya bukti yang nyata kan? Jadi intinya bagaimana? Semua itu dipertanggungjawabin. Lu mau nangis-nangis, mau teriak-teriakan,
mau ngapain juga. Nih, woi, Al-Quran 1400 tahun dijaga. Nih, gua anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit, bumi sama semua isinya. Anak kandung satu-satunya. Sekarang udah tahun 2026. Lu semua masih pada bersandiwara, masih pada acting. Ya terima konsekuensinya. Bukan urusan gua. Ada surah Abasa. Setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya. Artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Gak ada drama-drama, gak ada acting-acting. Neraka jahanam itu ketetapan yang gak bisa diganggu-gugat. Makanya terutama sama warga Indonesia. PT. Nah, itu yang ditanya disumpahnya sadar apa kagak? Yang ditanya cuma itu doang. Karena guanya udah enak bego. Ngeliat kelakuan kalian, cuman gue mau bawa ketawa. Kenapa kalau nggak dibawa ketawa? Mau marah-marah? Mau marah-marah? Biar jelas. Itu intinya. Makanya nggak disenyumin aja. Yang penting mas akhirnya Al-Quran. Nih, Al-Quran ini di kepala nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau saya berbohong atau mengada-adakan cerita, saya kekal abadi di neraka jahanam. Saya sendirian, karena saya sendiri yang melakukan kesalahan. Kalau saya salah, tapi kalau saya nggak salah, kalian semua yang abadi dan kekal di neraka jahanam. Udah gitu aja, nanti udah pada meninggal baru dimintain pertanggungjawaban. Mau dilihat Al-Quran bukan? Al-Quran kan? Cuekin aja semuanya itu dipertanggungjawabin. Kagak ada drama-drama, kagak ada acting-acting. Di akhirat kamu sandiwara lu. Gua masih lebih kemana namanya dalam hati gua mah, bercanda gua mah biar gua sendiri kagak stres bego. Bercanda gua mah. Cuma konsepnya ketika hari-harinya tuh, yang mana aja tuh yang nginjak-nginjak sama lu. Gua capek ngejaga Al-Quran lu 1400 tahun. Gua jaga Al-Quran. Bener dijaga Al-Quran lu. Sekarang orang-orang yang hidup di tahun 2026 menantang yang punya Al-Quran. Makanya udah masing-masing, lu siapa, gua siapa. Intinya mas sekarang lama kurungan, hari-harinya baru penyiksaan. Jadi itu intinya, nggak ada drama-drama, nggak ada acting-acting. Yang penting mas akhirnya Al-Quran. Makanya agama itu dipelajarin, bukan diajarin. Gue mah lebih ke udah terima takdir kalian aja. Lu ngapain lu sholat? Ngapain lu sembahyang? Lu kagak diajarin agama? Hah? Kagak diajarin agama lu? Makanya di PT-PT-in konsepnya mah lebih ke orang nunggu, sabar. Sabar itu ada batasnya. Cuman sampai sekarang tadi kalau gua rumusin mereka masih ngaku-ngaku Agung Nursurojo. Kalau gua rumusin kayak begitu. Makanya ya udah sekalian aja lah kalau kayak gitu mah. Gak usah pilih-pilih, ya sejedar-jedar aja. Makanya kisah baru di Al-Quran, kaum yang pura-pura bego akhirnya bego beneran. Ya intinya dikasih yang gampang. Kepribadian gue introvert. Kepribadian gue introvert. Karakter yang gak mungkin ngelakuin segala sesuatu kalau gak ada sebabnya.
Pokoknya mah PT-PT lah. Sekarang tahun 2026, tanggal 12 Maret hari Kamis. Mereka semua ngebilang gua gila. Ngebilang gua gila. Pengen bikin gua gila juga. Mereka semua yang hidup di Indonesia. Makanya mah di PT-PT-in terus. Kagak ada untungnya, apaan untungnya? Karena kalau gua perhatiin sama gua mah pribadian orang pinter, nggak tahu apa-apa tinggal nanya. Makanya sekarang lama kurungan, hari H baru penyiksaan. Gua kagak ikhlas lu pada bernapas aja kagak ikhlas, lu apalagi makan sama minum. Karena cuma gampang bawain duit gua, kasih sama gua langsung. Gua dari tahun 1996 cuman harus bahagia doang. Lu tahu nggak kenapa hari lahir Pancasila selalu diingetin? Lu tahu nggak? Nggak ada drama-drama, nggak ada acting-acting. Gua mau udah ngomong sama bokap nyokap gua, minta bikin makhluk baru aja. Karena orang-orangnya dikasih hati pada minta jantung. Contohnya kayak gimana? Contohnya gua udah ngalah, gua udah sabar, tapi mereka malah nantang. Ya udah, kalau didiemin nyiksa diri gua melulu. Jadi intinya mah PT-PT. Yang penting mah saksinya Al-Quran. Lu kan udah gua jelasin sama gua, wih. Nih, gua itu anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi semua sama semua isinya. Gua itu sendirian. Gua pengen apa-apa itu wajib keturutan. Makanya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Nggak ada acting-acting, nggak ada drama-dramaan. Pokoknya mah lama kurungan, hari H baru penyiksaan. Gua ngomongnya sama bokap nyokap gua, mereka itu seperti mentang-mentang gua sendirian nih. Mereka semua itu kayak, kalau dijelasin sama guanya kayak nganggep remeh neraka jahanam, nganggep remeh agama, nganggep remeh hukuman, nganggep remeh suatu peringatan. Jadi intinya kayak gimana? Kepribadian gue introvert. Jadi intinya nanti ketika hari-harinya baru lu ngomong apa? Lu dari dulu diajarin agama, diajarin apa aja di agama. Mana guru lu? Mana ustad lu? Mana kiai lu? Makanya Auzubillahiminasyaitonirrajim. Lu gak percaya gua Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hah? Gak percaya lu? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Makanya tuh kalau dipikirin nih, gua dari kecil nih gua belajar agama. Dikit-dikit gua gak belajar agama. Orang kagak boleh ngaku-ngaku Tuhan. Lu tahu cobaan hidup gua kayak gimana? Tahu gak? Cobaan hidup gua kayak gimana? Yang jadi masalahnya setelah datangnya bukti yang nyata, mereka semua seperti pura-pura bego. Jadi intinya kayak gimana? Ya sekarang lama kurungan, hari-harinya baru penyiksaan. Makanya mah di PT-PT-in terus. Agung Nur Surojo itu di Facebook cuma satu orang. Lu datang ke Indonesia aja lah. Gua kalau gua perhatiin gua kayaknya diancam melulu. Kalau gua perhatiin mereka semua itu kayaknya pengen apa yang namanya ya, pengen ngebunuh gua secara pelan-pelan. Kalau gua perhatiin kayak begitu, makanya udah sekalian aja. Udah pada kagak bisa ditolong. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Gak ada drama-drama
bangsa Indonesia sama pemerintahan yang ada di seluruh dunia itu mencatat setiap warga negaranya. Dicatat semua setiap warga negaranya. Jadi lu semua pengen bikin gua gila kan? Makanya sekarang lama kurungan, hari baru penyiksaan. Gak ada drama-drama, gak ada acting-acting. Gue mah orangnya paling dalam hati gue mah hukum agama itu orang dijahit mulutnya hidup-hidup, dicongkel matanya hidup-hidup. Hukum agama. Jadi mereka semua itu gak takut dengan hukuman Tuhan. Gak takut. Jadi intinya udah terima takdirnya masing-masing. Lu yang lari dari kewajiban lu. Itu hukumannya dikaliin 8.000 dikaliin 8.000. Yang nggak punya kelebihan dikaliin 1.000. Nggak ada drama-drama, nggak ada acting. Karena kalau gue jelasin sama gue ya, gue jelasin gue mah lebih ke malaikatnya jahat juga. Karena malaikatnya gua udah capek bolak-balik kalau megang duit mah nggak bakal yang di sekitar gua jahat semua. Apa namanya, nggak bakalan banyak Udah gitu gua mah konsep kayak gitu aja mereka masih biasanya malah bersandiwara. Ngapain lu? Gua nyiksa diri gua. Hah? Jadi intinya mah nggak ada acting, nggak ada drama-drama. Ya sekarang mah lama kurungan, hari-harinya baru penyiksaan. Karena kayak nganggep suatu candaan, konsepnya lebih ke kata gua agama itu tujuan hidup sama pembatasan kehidupan. Gue capek bolak-balik teriak-teriak. Kan gue mah diam mulu sendiri. Gue berpikir ya, ini sadar apa kagak orang-orang ini. Cuma kalau yang namanya kagak sadar mah kagak ada yang pakai baju, coy. Jadi mereka itu pura-pura bego atau pura-pura gila. Akhirnya gila beneran. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bokap nyokap gue karena ngerasa punya banyak makhluk. Kalau bokap nyokap gue sampai turun tangan juga ya parah. Nah cuma konsepnya begini, bokap nyokap gue nih gak terima gue minta duit sama bapak Klimen, tapi gue minta duit sama lu kagak dikasih. Anjing, bangsat lu. Gak ada kata ampun, enak aja lu. Gue mah begini-begini, gue pikirin sama gue mah. Begini-begini gue pikirin sama gue. Karena kayak gimana ya. Kagak ada drama-drama, kagak ada acting-acting. Jadi lihat tuh. Jadi mereka semua itu kayak acting. Cuman kalau Ibu Eni emang bisa dirasukin. Emang bisa dirasukin oleh Ibu Eni. Karena banyak pasiennya juga banyak. Cuman intinya kadang-kadang kagak dirasukin malah acting. Orang itu udah rusak, bukan rusak ya, konsepnya dipermainin. Aja. Itu cuma berpikir logika aja. Kadang ngajarin keterampilan, cuman konsepnya lebih ke drama kan gue paling benci. Makanya langsung ngomongin sama Al-Quran aja. Semuanya itu dipertanggungjawabin. Kelakuan cuman konsepnya gue kagak tahu hidup orang lain kayak gimana. Jadi setiap gua beraktivitas, mereka itu seperti ngomong perjudian dan sebagainya di dalam sekarang cuma lama kurungan. Jadi gua ngambil cerita dari simbang gua aja. Simbang gua
pernah cerita sama gua, malaikat Jibril itu dikasih lihat neraka jahanam, terus nangis 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 tuh nangis nangis ditangguhin kematian sampai hari kiamat. Jadi iblis ini dikasih kesempatan bukannya berubah malah ngaku Tuhan. Dari situ aja udah salah. Terus orang nanya sama gua, gua nanya sama siapa? Gua nyata bukan gaib. Gua nggak tahu kehidupan orang lain kayak gimana. Ambil cerita dari Simbanya aja kalau kayak gitu. Makanya sampai sekarang kalau diperhatiin mereka semua itu kayak nunggu, karena ada itu deh, ada kayu bakar, ada apa namanya belerang, ada batok kelapa. Karena ada batok kelapa makanya dibiarin. Ini semua itu takdir dari Tuhan. Gak setting, gak ada settingan, gak ada drama-dramaan. Semua itu terjadi begitu aja. Cuman kalian tuh masih pada bersandiwara, masih pada berakting. Lo makanya PT lah. Itu maksudnya Al-Quran. Gak ada maksudnya jadi aku bisa dirasukin juga. Bisa dirasukin. Kan kalau berpikir mah lebih kurang Kalau di kampung nggak tahu, tapi kalau nggak udah kampung dikit-dikit tahu. Gue jelas. Mereka semua itu kayak nunggu. Cuman konsepnya mau gue dari kecil ya, gue nggak tahu lah karakter si Tony sama bokapnya tahu lah kan. Nah, karena orang kalau manusia normal pada umumnya coy ngelakuin kesalahan dididik gak bakal ngulangin kesalahannya. Cuman konsepnya mereka itu banyak yang ngancem, terus lu pada diem aja. Itu intinya. Cuman di dalam bisikan gue nih, gue ngerasanya benci banget sama orang yang di sekitar gue. Karena gue berpikirnya sebegitu gampangnya cuman bawain duit doang, kok susah banget. Baru disumpah semua dengan Al-Quran. Yang mana aja yang ngancam. Gak ada drama-drama, gak ada acting-acting. Lu pada susah banget ngebawain duit. Pakai helikopter, pakai drone. Takut banget gue megang duit. Semua itu dipertanggungjawabin. Karena mereka pengen gua sama bokap nyokap gua berantem. Makanya mah karena mereka pengen gua sama bokap nyokap gua berantem, cuman nggak ada cuman-cumannya. Pikiran gua itu selalu dipermainin, pengen ngomong segala sesuatu itu kayak susah. Terus di dalam pikiran gue nih kayak gue lagi makan atau apa, selalu kayak ada yang berbisik perjudian ini itu. Jadi intinya mah lebih kemana namanya kalau gue jelasin ya, gue kalau megang duit macam ya
kagak apa namanya ya, nggak bakalan, konsepnya mah lebih ke kalian semua itu salah, terus kalian lempar-lempar kesalahan, lebih ke situ. Cuman kalau lagi gawat kayak begini mah bokap nyokap gue ngajarin sama gue, orangnya masih ada, masih di sono, cuman banyak yang ngancam, masih banyak yang ngancam kelakuan, terkelakuan. Cuman kalau diperhatiin kelakuan melulu. Ya intinya ya kalian semua mempertanggungjawabin perbuatan kalian lah, intinya mah itu. Bahkan sekarang aja di saat gue ngomong kayak begitu, mereka kayak pengen ngefitnah gua sama bokap nyokap gua, itu intinya. Rokok mah kagak memabukkan, kagak dilarang, yang dilarang mah yang memabukkan. Gua nggak bisa lucid rem, nggak bisa lucid rem, manusia biasa seutuhnya. Kalau bokap nyokap gue kagak tahu lah, itu mah ada privasinya sendiri. Ngomongnya sama Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang lama kurungan hari habat itu penyiksaan, udah gede banget, udah gede. Agak ada konsepnya mah lebih ke, kalau dijelasin perumpamaan yang disampaikan itu suatu peringatan. Mereka bukannya berpikir, malah menantang. Makanya kamu yang pura-pura bego, akhirnya bego beneran itu harus dibunuh paksa. Karena dikasih kesempatan, bukannya pada inisiatif, malah pada makin nantang. Gue mah gini-gini, apa namanya ya, gue mah diem, gue tungguin bokap nyokap gue, ini waktunya, kata bokap nyokap gue. Sumpah karena kalau gue perhatiin sama gue masih pada malah pada nantang gitu, banyak yang ngancem. Soalnya juga sama, banyak yang ngancem juga. Dan jadi intinya ya bawa Al-Quran aja lah nih, disumpah sama kematian aja lah. Makanya konsepnya mah yang punya kelebihan. Misalnya lu punya kelebihan tuh, bisa lepat orang, bisa nembak orang. Udah, gue mah resmi di PBB ada nama gue mah udah nggak usah takut ngelakuin pembunuhannya, karena mereka ditungguin malah ngancem anjing. Nggak apa namanya, merekanya kagak terima. Kan udah gue jelasin nih, gue Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu membawa peringatan di hari kiamat. Makanya di dalam rukun iman hari kiamat cuma dipercayain doang. Ini mereka malah acting, malah acting semua. Gua mah tungguin tuh. Makanya mah PT. Lu pura-pura bego, pura-pura tolol. Gua masih belum megang duit
duit. Mau kemana-mananya kayak gimana kalau kagak megang duit? Hah? Pokoknya itu malaikatnya jahat, harus dibunuh lah. Makanya Tuhan itu cuma satu, Nabi juga sama, cuma satu juga. Ya intinya mah konsepnya mah lebih ke kepintaran orang yang sekolah tinggi untuk melakukan inisiatif. Jangan takut melakukan pembunuhan, karena kalau lu lari dari tugas lu pada masuk neraka jahanam nih. Gua kasih tahu nih. Makanya dasar bangsa Indonesia itu Pancasila. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Lu tahu nggak hukuman ketuhanan? Di hukum ketuhanan itu ada yang dicongkel matanya hidup dijahit mulutnya hidup dipotong tangannya hidup ada. Itu landasan bangsa Indonesia. Lu kalau nggak senang pergi dari Indonesia, jangan tinggal di Indonesia. Semua itu punya bangsa Indonesia. Lu mau lari kemana aja juga sama aja. Orang kalau ngucap sama gue mah, cuma kalau gue perhatiin sama gue makin songong, makin pada ngelunjak dalam hati gue. Orang apa bukan? Makanya mah PT. Nggak ada drama acting itu kagak ada. Semua itu dipertanggungjawabin. Contohnya mah kayak nonton. Lu pernah nonton nggak? Aja itu Bisa atau pernah denger nggak kisahnya Nabi Khidir? Yesus itu siapa? Yesus itu Nabi Muhammad. Yo, tolong. Anak Tuhan yang datang ke dunia. Anak Tuhan siapa? Ya gue juga orangnya. Yang misalnya orang Kristen sendiri aja, karena kita tahu orang bawa Al-Quran. Yang lainnya cuma malaikat doang. Nggak ada cuman-cumannya. Apa namanya? Kalau udah hari-harinya baru ngomong apaan. Makanya gue ngasih pemahaman yang gampang, logikanya pada dipakai. Logikanya pada dipakai. Pada dipakai logikanya. Berarti Ngapain Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya yang sarain anaknya? Ngapain? Yang ada cuma menguji makhluk-makhluknya. nggak tahu lah. Nyokap gue cuma menguji makhluk-makhluknya pada kagak bisa diuji. Ya gua juga orangnya. Mau dicabut pakai Tahu. Yang paling ngegedeknya mah pada bisa bolak-balik jalan-jalan naik motor, naik mobil pada bisa. Cuman disuruh pada ngebawain duit pada drama, pada acting. Ya udah, urusannya apa sama uangnya? Ya intinya mah di PT juga. Ya semakin lama gua pengen segala sesuatunya kagak
itu awal terciptanya setan yang terkutuk. Enggak ada, maksudnya malah lebih disumpah sama Al-Quran, dikasih kesadaran apa kagak? Kalau sadar pihak-pihak akan di sana sendiri lah, urusannya apa nama guanya. Pokoknya mah yang penting mah udah diingetin, yang pentingnya mah udah diingetin. Konsepnya mah lebih kemana ya namanya ya? Kalau peralatan canggih mah coy, ngomong pelan aja, suara udah kedengeran. Kalau teknologi canggih mah, makanya nggak ada kata aku sama sekali. Bukan bahasa bekalan dan Bisa bahasa lagi. bekalan. Pakai helikopter, pakai drone, Ya ya gua semua. itu nggak tahu juga. Karena kalau Itu udah dijelasin, benar. dijelasin kata gue gitu, orang tuh malah pengen ngebunuh gua. Padahal mereka tahu gua siapa. Intinya mereka masih pengen ngefitnah, nggak mau Makanya mah udah, nggak usah kebanyakan drama-drama, nggak usah banyak acting. Yang penting mah semakin cepat kalian pada meninggal itu semakin bagus. Semakin bagus. Kenapa? Karena kalian semua kalau gua rumusin sama guanya nih, kalau gua rumusin sama gua bisa. Kalau ada yang bergerak kan bisa, cuma kalian nggak ada yang bergerak. itu mah rahasia langit tuh. Makanya nggak pilih-pilih. Ya dipertanggungjawabin nanti di neraka Mereka jahanam. kan mancing-mancing simbahnya atau kayak gimana? Karena kalau dijelasin ya, dijelasin sama guanya. Kagak bisa dijelasin, tapi bisa dipikirin. Mereka itu Kelakuan, kalau kuyang-kuyang pusing-pusing tetap kelakuan. Cuman konsepnya yang kelakuannya banyak kok yang punya agama daripada yang kagak punya agama. Kan kalau gua perhatiin sama gua, lu semua malah pada ikut nunggu bego. Gerak langsung, udah jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan. Yang mana yang nunjuk-nunjuk sama agama? Yang ngerendahin jasa Al-Quran yang mana? Jangan takut-takut ngelakuin pembunuhan, dipertanggungjawabin. Lu ngejurit-jurit masalah agama lu. Karena datang bukti yang nyata, kecuali kagak datang bukti yang nyata, wajar. Gue juga agak berpikir aneh juga, karena nggak datang bukti yang nyata. Ini mah udah datang bukti yang nyata. Orang ngelihat bukti yang begitu nyata, bukannya berpikir malah makin nantang. Salah diri lu sendiri lah coy, nggak usah berhubungan sama orang. Lu jangan takut ngelakuin pembunuhan. Kayak nanya sesuatu yang benar tuh, kayak Mbah Sabdo Palon itu siapa? Gua
apa orang yang berbeda, dianya nggak mau ngasih tahu, bahkan masih pengen ngefitnah. Jadi intinya mah di semua tempat, bukan semua tempat, di sekitar gua itu, bukan sekitar, maksudnya orang yang disuruh ngejaga gua itu rata-ratanya komplotannya. Jadi gua bingung mau kemananya, karena semuanya hampir jahat. Kalau dirumusin kayak begitu, kalau dijelasin dari kemarin-kemarin udah kayak begitu dijelasinnya. Cuman yang di sononya, yang di Cibudus Elornya itu kayak beneran nantang atau ada yang ngancem, gue kagak tahu. Semuanya mah bisa dipikirin, karena resmi, kagak ilegal, bisa dipikirin. Itu intinya. Dikasih perumpamaan yang gampang. Kepribadian gue introvert, cuman yang dapat bisikan dari gue mah waktu kecil, kalau adek lu mah Gung, diturutin aja, mau ngomong apa juga diturutin aja. Dia mah taunya cuma untung sama rugi doang. Cuman konsepnya boleh bersandiwara nggak apa-apa, cuman jangan nyengsarain gua. Berapa kali dikasih kesempatan kayak begitu, itu aja lah yang ditanyanya. Bapak Kimin baik, Bapak Kimin baik, nggak komplotan. Cuman di sononya ada nelampir di Bekasinya. Ke rumah Ledamin dikasih di 10.000. 10.000 di tahun 2026 buat apaan cuy? Di 10.000 buat apaan? Ongkos nih hari biasa Serang Banten Jakarta aja 35.000 sampai 40.000 ongkos, dikasih duit 10.000 buat apaan? Duit 10.000 suruh ditukarnya di mana? Mereka semua pada bersandiwara. Jadi intinya mereka itu pengen gue dikeroyok. Jadi lu kan ngomongan malaikat Jibril Gung yang jahat. Ya udah tahu jahat ya langsung dihukum lah. Ini kagak. Udah tahu jahat dibiarin, gua kesono kemari bolak-balik. Mereka semua itu kayak nunggu satu sama lainnya. Itu intinya mah. Cuman kalau berpikir logika, untungnya apaan? Malaikat Jibril sama istrinya ngelakuin sesuatu yang bego kalau dipikir pakai logika. Cuman kadang-kadang logika itu nggak kepake. Kalau kenyataannya kayak begini mah nggak kepake logikanya. Ya maksudnya mah kalau emang udah bener tahu jahat, udah langsung dibakuk-bakukin aja. Karena kalau gue perhatiin nih, ke Jakarta nih gue nih, yang di sininya pada bermain ilmu hitam. Di sini ditungguin udah, gue mah nungguin di rumah aja lah. Yang di sekitar rumah gue pada dihukum-hukumin aja. Gue nungguin kayak begitu kan. Malah pada ikutan nunggu.
Konsepnya mah kepribadian introvert mah udah tahu lu mah jahat coy. Males ngomong-ngomongnya juga. Karena gampang dipahaminya, gampang dimengertinya. Kepribadian gua introvert. Introvert mah karakter yang nggak mau ngerendahin diri sendiri, apalagi ngerendahin orang lain. Bukannya si Angga anaknya Ledamin, saya Mbak Sabdu Palon. Malaikat Jibril itu bukan Mbak Sabdu Palon. Bukan, orang yang berbeda. Cuman kalau dipikirin mah anak kandungnya Tuhan yang nyiptain langit bumi sama semua isinya, anak kandung satu-satunya. Anak kandung satu-satunya. Berarti malaikat Jibril itu kan Raja Neptunus tuh, berarti anak kandungnya malaikat Jibril. Cuman konsepnya kalau gue jelasin sama gue nih, kayak bukan adanya atau apa kayaknya, tapi lebih ke mana ke namanya. Kalau gue jelasin mah si Jibrilnya beneran lebih parah dari iblis sama setan, lebih parah dari Dajjal. Dindanya ibu orang sama. Kalau dijelasin kayak begitu. Cuman kalau berpikir logika mah berpikir logika nih, gue datang ke sono minta duit, bla 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 bla, kayak gimana ya kalau gue jelasinnya mah. Lu langsung dimasukin ke neraka jahanam aja, sekarang mah lama kurungan dulu. Kalau gue mah pengennya kayak begitu aja, karena dijelasin juga kayak begitu dijelasin. Mereka masih ingin memfitnah satu sama lainnya, nggak mau jujur. Itu intinya. Jadi gue ke depannya kayak gimana, sedangkan yang di sono jahat. Mereka itu banyak komplotannya. Gue mah tinggal di Serang, Banten, di Kampung Ciwedus Kidul, kecamatannya Kasemen, kelurahannya Masjid Priai, kota Serang, Banten. Yang pentingnya mah nggak ditambah-tambahin cerita, namanya cerita mah coy pasti ada tambah-tambahannya kalau udah cerita mah. Cuman kalau dirumusin antara baik sama jahat aja, kalau dirumusin sama gue mah jahat. Udah itu aja. Nanti sambung lagi. Sekarang tanggal 13 Maret tahun 2026. Tahun 1447 Hijriah. Contohnya nih, kayak sekarang tahun berapa Hijriah. Contohnya kayak begitu. Dulu mah Google kagak kayak begini coy. Dulu mah Google kagak kayak begini. Kemarin gue cari di Google tuh kagak kayak begini. Sekarang agak berubah. Maksudnya yang kemarin-kemarin bermain sama Google gue yang mana aja orangnya. Contohnya kayak ini nih. Gue mah nyari-nyari di YouTube, pengen ngeliat apa yang diajarin sama guanya, cuman merekanya itu kayak apa namanya, contohnya kayak begini,
kayak begitu tuh contohnya. Nggak ketemu bang, nggak ketemu. Jadi ini tuh dipertanggungjawabin, jangan bilang kagak dipertanggungjawabin, kagak ada konsepnya mah. Mereka itu masih pengen ngefitnah. Contohnya mah kayak begitu aja bung, kagak dijelasin apa namanya, kagak bisa dijelasin, tapi kalau langsung ditonjok-tonjokin bisa terhubung. Emangnya gimana lu, orang dibilangin di Serang Banten. Contohnya mana yang namanya semuanya itu dipertanggungjawabin. Karena bokap sendiri yang bilang Prabowo Subianto jahat, itu bokap sendiri. Ya gue bingung lah, karena dari awalnya disuruh kasihin haknya Agung Nursurojo sama Agung Nursurojo, dia nggak mau. Dikasih kesempatan dia masih berubah, masih kayak pura-pura bego. Konsepnya mah kalau militer nggak tahu gua itu salah. Benar, gua berpikirnya logika. Kalau militer nggak tahu gua itu salah. Konsepnya mah itu, makanya gua berpikirnya bokap Amerika gua kagak jahat, bukan banget pelitnya. Lebih ke licik kayaknya. Yang lainnya kalau udah jujur, malaikat Jibril yang jahat, lebih ke situ doang. Tarawih, ya kali nggak lanjut bareng Fanta. Udah, lanjutlah. Ya kali nggak lanjut. Ya kali nggak lanjut. 5 unit rumah hangus terbakar tadi malam. Beneran. Petugas damkar langsung mengerahkan 8 unit mobil pemadam ke lokasi kebakaran. Proses pemadaman sempat terkendala sempitnya akses menuju lokasi serta jauhnya sumber air. Namun api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Salah mas. Seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diserang monyet liar hingga mengalami luka parah. Balita ini mengalami luka parah di bagian punggung akibat gigitan dan cakaran monyet. Bibi korban yang melihat kejadian langsung berupaya mengusir monyet dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat. Sebelumnya, monyet liar juga menyerang anak-anak di perumahan sekitar yang mengakibatkan para korban luka gigitan dan cakaran. Televisi negara Iran merilis rekaman peluncuran drone menuju target Israel dan Amerika. Menurut televisi negara Iran yang mengutip pengumuman ke-19 Angkatan Bersenjata Iran, pasukan darat, udara, dan laut negara itu menargetkan posisi Amerika dan Israel dalam beberapa jam terakhir menggunakan drone. Sebagai tanggapan, militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran menuju wilayah Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan program Kabar Siang yang telah kami awali dengan rangkaian kilas berita yang baru saja Anda saksikan. Dan masih banyak berita lain yang siap kami hadirkan. Termasuk laporan langsung dari sejumlah lokasi. Ada Putri Sofia dari Gedung KPK, kemudian Leo Sibarani dari Stasiun Pasar Senen, dan Wanasari yang akan melaporkan persiapan
nyampe ke sono, tapi mereka nggak mau mudik di Sumatera Utara. Kami juga akan mengupdate kondisi terkini perang di kawasan Teluk Persia. Bersama saya, Sira Safira dan Rendra Kusuma. Inilah kabar siang selengkapnya untuk Anda. ngeledek. Kita mulai kabar pertama, sebuah truk tangki ringsek usai terjun ke saluran irigasi di Banjarnegara, Jawa Tengah dan kecelakaan diduga akibat pengemudi hilang kendali hingga menabrak jembatan. Bagian depan kendaraan ringsek dan rusak parah setelah menghantam keras beton jembatan. Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah barat menuju timur. Saat melintas di lokasi kejadian, pengemudi diduga kehilangan kendali hingga kendaraan melesat ke arah pembatas jembatan dan terjun ke irigasi. Nyawa pengemudi Nantang banget kalau dijelasin, kayak sengaja. Konsepnya makanya lebih ke ini neraka jahanam yang diperingetin, neraka jahanam yang diingetin, tapi merekanya beneran makin nantang. Makanya ketika hari H itu tiba, jangan ada yang kasihan sedikit pun, jangan ada yang kasihan sedikit pun, karena mereka semua itu menantang. Nantang. Itu intinya mah. Ini mah diambil yang gampang-gampangnya aja. Inisiatif sendiri-sendiri aja, coy. Nggak usah minta. Jangan biarkan apapun meredupkan cahayamu. Kalau orang nggak pakai jilbab gimana yang ngitungnya? Baru Lux Skin Tergantung cara berpikir. Kalau cara berpikir Science Body Wash dengan 2% brightening serum dan keharuman tahan lama. Kulit harum glowing bagai glass skin. dosa ya. Cintai glowmu, Lux Skin Science. Abis tarawih, ya kali nggak lanjut bareng Fanta. Udah, lanjutlah. Ya kali nggak lanjut. Ya kali nggak lanjut. Merekanya ngebuat sesuatu. Jadi ketika oknum di luar kami yang memanfaatkan itu penjualan, ya otomatis pada saat check-in itu akan ditolak oleh sistem. Calon pemudik diimbau untuk membeli tiket mudik melalui tempat resmi dan terpercaya. Jangan tergiur jasa calo, apalagi yang menyertakan harga murah. Syahrul Mubarok. Gimana? Alim, King Faas Arafik, putra dari Fairuz Arafik dan Sony Septian ini berhasil memukau banyak penonton saat diberi kesempatan untuk melantunkan sholawat di atas panggung seorang diri. Nanti sambung lagi karena udah mau habis videonya, cuman bisa ngerekam cuma 1 jam doang. Itu intinya.